Yang terhormat Bapak Kapolda Sumatera Barat, yang kami hormati para PBU, para pengamat kita serta adik Polda Sumatera Barat. Puji syukur kami haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa salawat dan salam, kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu bacaan ayat suci Al-Quran dan saling tilawah yang akan dibacakan oleh Bribda Putra Muslim dan Bribda Arifan. Kepada Bribda Putra Muslim dan Arifan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang goib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang dilihat, apa yang di langit dan di bumi berpasti kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kapolda Ekip Guru Sejarah SKM pada Bapak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati rekan-rekan Jawa Utama Polda Sumatera Barat,
acara ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tetapi merupakan momentum spiritual yang sangat penting bagi kita semua untuk merenung, memperbaiki diri, serta memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Tema Hari Bayangkara ke-79 tahun ini adalah Polri untuk Masyarakat. Sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Polri harus hadir di tengah-tengah masyarakat, dan sehingga melalui zikir dan doa bersama ini kita berharap seluruh jajaran Polri dapat melaksanakan tugas dengan profesional, humanis, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai anggota Polri, kita tidak hanya bertanggung jawab secara institusional, tetapi juga secara spiritual. Mari kita jadikan zikir dan doa itu sebagai wujud ikhtiar batiniah kita, agar segala usaha lahiriah yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan dan integritas dalam menjalankan amanah tugas. Semoga dengan keberkahan acara ini, Polri semakin mencintai masyarakat, semakin kuat menjaga NKRI, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, marilah kita panjatkan doa dan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun Bayangkara ke-79, termasuk upaya pemecahan rekor muri dalam memasak oleh 1000 bayangkari dengan jumlah 1000 kg daging dan akan dibagikan kepada masyarakat sebanyak 10.000 paket makan nasi rendang yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 pukul 7 nanti sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dapat berjalan dengan lancar, sukses, aman dan penuh berkah. Semoga kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan, semangat gotong royong dan kontribusi nyata Bayangkari dalam mendukung tugas Polri dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dirgahayu Polri ke-79, Jaya Polri, Jaya Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Tertanda Protokol Dr. Andes Gatot Trisoyanta, MSc CSMA, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan amanat Bapak Kapolda pada acara zikir dan doa ini. Saya ingin pesan kepada kita sekalian, nanti silakan di sana Sadunyo datang di acara Marandang hari Minggu, ajak keluarganya, komunikasikan dengan panitia. Nanti memang pembagian 10.000 ini untuk masyarakat dan untuk kita. Nanti kita akan bagikan 8.000, lalu kita juga bagian dari masyarakat, sehingga yang 2.000 dibagi kepada 8.000 dibagi kepada masyarakat. Jangan dianggap nanti wah 10.000 katanya dibagikan kepada masyarakat, tapi Polrinya ikut makan, dan Polri kan juga bagian dari masyarakat. Masa yang masa ada kira-kira aja. Nanti ini makan rendang, bukan makan kenyang, sehingga yang dicuci adalah rendangnya hasil masakan dan lain. Kalau ingin makan kenyang, silakan bawa nasi sendiri, lebih banyak. Nasinya 100, rendangnya 200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tampe kasaran si buruan malam. Jawablah salam dari Allah, salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa la nabiyya ba'da amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang dibacakan oleh ananda kita tadi. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa mempersiapkan apa yang akan dilakukannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang mulia ini Allah jadikan 7 hari dalam seminggu satu yang terbaik, itulah dia hari Jumat Sayyidul Ayyam. Di beberapa negara yang mayoritas muslim di berbagai tempat belahan dunia lainnya, mereka di hari Jumat ini berlibur dari dunianya. Kenapa demikian? Karena di pagi Jumat itu mereka sudah banyak melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari membaca suratul Kahfi, banyak berselawat kepada Rasulullah, dan kemudian bersegera bersiap untuk menghadiri sholat Jumat. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Nikmat itu adalah nikmat hidup. Ketika kita dibangunkan tadi pagi oleh Allah, ada secercah harapan hari yang lalu dijadikan sebagai pelajaran, dan hari ini dijadikan lebih baik daripada hari yang lalu. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang figur yang tak pernah ada tandingannya. Bahkan dalam sebuah buku yang dikarang oleh orang non-muslim, bukunya yang sudah lama puluhan tahun yang lalu, karangan Nikelhard, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, itu di ranking mulai dari Nabi Adam sampai ke bawah manusia yang ada di saat itu. Beliau meletakkan Rasulullah di urutan pertama. Kenapa demikian? Karena Nabi kita satu-satunya manusia, figur yang berhasil tidak hanya di spiritual saja, tetapi kepemimpinan beliau luar biasa. 2/3 belahan dunia, 12,5 abad lamanya dikuasai oleh umat Islam. Berselawatlah kita kepada beliau. Semoga nanti kelak di yaumil akhir kita dapatkan syafaat yang kita butuhkan untuk kehidupan berikutnya. Yang kita hormati Bapak Wakapolda, seterusnya kepada Bapak Ibu
keluarga besar kepolisian daerah Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Mungkin nanti sebelum kita menyampaikan ceramah singkat, terlebih dahulu marilah kita tafakkur sejenak. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakapolda, poin-poin kegiatan-kegiatan kita dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya. Untuk itu marilah kita tafakkur, kita tundukkan kepala di hadapan Allah, di rumah Allah yang agung ini. Tak ada satupun tempat yang mulia di muka bumi ini kecuali rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang begitu lemah dan begitu hina. Mari kita tundukkan kepala sembari istighfar kepada Allah. Kita awali dengan istighfar, kemudian kita surat badar 1 kali, kemudian kita afdul zikri la ilaha illallah, karena zikr terbaik itu adalah la ilaha illallah, kalimat yang kita ucapkan nanti hendaknya menutup dunia ini. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu selamat pada satu kali. Salatullah salamullah ala
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu yang berbahagia ini ada satu cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dalil yang dibaca oleh ananda kita tadi di ayat 18 surah Al-Hasr. Nanti kita buka, di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa pribadi-pribadi mempersiapkan apa yang hendak diperbuatnya untuk masa depan, untuk hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah. 2 kali diulang oleh Allah kata takwa dalam satu ayat. Diawali dengan takwa, bicarakan, kondisikan, buat programnya bagaimana kamu di masa depan. Kemudian bertakwa lagi kepada Allah. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata beliau? Yang disampaikan 14 abad lalu lebih. Kata Rasul kepada para sahabat, sejak saya diutus sampai nanti umat manusia serentak diwafatkan oleh Allah, kalian lalui 5 tahapan kehidupan. Fase yang pertama, kata Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat. Yang pertama, khilafah ala minhajin nubuwah.
Yang pertama masa kenabian. Pada waktu itu Rasulullah SAW masih hidup. Masanya berlangsung 23 tahun. Kemudian masa yang kedua masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah yang memimpin ketika itu. Sesudah Khulafaur Rasyidin itu lanjut ke fase yang ketiga kata Rasul. Mulkan Abdul Damai. Ini yang memerintah selama 12 abad lebih kurang lamanya. Ada 3 dinasti Islam yang berkuasa. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan Turki Utsmani di Turki. Kapan ini berakhir jemaah yang dimuliakan Allah? 3 Maret 1924 terjadi revolusi di Turki. Tidak ada lagi umat Islam khalifah yang satu sampai hari ini. Itu sudah berlalu semuanya. Dan masuk kata Rasulullah di bagian yang keempat inilah hari ini mulkan Jabariyan. Apa artinya mulkan Jabariyan? Kepala-kepala negara, kepala pemerintahan yang sangat diktator, umat kacau pada waktu itu. Umat Islam tidak satu komando pada waktu itu. Kata Rasul, di fase yang keempat inilah puncak kekacauan terjadi. Jadi sejak dari Turki itu selesai sampai hari ini, sampai nanti datang fase yang kelima. Fase yang kelima kembali lagi kita kepada masa Khulafaur Rasyidin, khilafah ala minhajin nubuwah. Maka kalau kita baca kitab tanda-tanda hari kiamat, berarti itulah nanti Imam Mahdi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita hadirin yang dimuliakan Allah, di fase keempat kita berada hari ini, dibutuhkan ayoman dari kepolisian kita. Kenapa demikian? Karena masyarakat hari ini luar biasa banyak kasus ditemukan. Karena Nabi sampaikan puncak kemaksiatan ada di bagian keempat ini dari sejarah kehidupan kalian. Apa kejahatan yang tidak ditemukan hari ini? Kita temukan semuanya. Maka dibutuhkan polisi yang luar biasa, polisi yang benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di bagian yang keempat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah di penghujung kehidupannya berpesan kepada kita bersama. Ada 3 pesan Rasulullah. Kenapa di masa dahulunya 2/3 dunia ini dikuasai oleh umat Islam? Apa kuncinya? Ternyata para sahabat memegang yang disampaikan oleh Rasulullah 3 poin ini. Dan inilah yang agaknya dilupakan oleh umat Islam kebanyakan hari ini. Kapan Rasulullah menyampaikan pesan itu? Di subuh di Masjid Nabawi, rumah Nabi di sebelah Masjid Nabawi yang hari ini Rawdah. Di situ ada makam Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada 3 makam di dalamnya. Nabi pada waktu itu agak sakit. Di dalam kitab Dawahibul Akbar kita baca, sholat subuh akan dikumandangkan. Bilal bin Rabah sudah gelisah. Nabi belum juga keluar dari kamar beliau. Sahabat sudah penuh Masjid Nabawi ketika itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib nengok Nabi ke dalam kamar Nabi. Ali adalah menantunya Rasulullah, sepupunya Nabi, suami dari Fatimah Az-Zahra. Ya Rasulullah, sahabat sudah menantimu untuk menegakkan sholat subuh. Dia tengok kondisi Nabi menangis, kita bapak dan ibu. Lemah begitu beliau, diceritakan di kitab itu. Apa pesan Nabi kepada Ali? Ya Ali, tolong sampaikan kepada Abu Bakar, suruh Abu Bakar jadi imam subuh ini. Saya tak mampu rasanya berdiri mengimami kalian. Bergegaslah Ali keluar menuju masjid menemui Abu Bakar. Abu Bakar, Rasul sepertinya tidak sanggup jadi imam. Lemah beliau sepertinya dengan sakit yang beliau derita. Maka di surah Nabawiyah kita baca jemaah yang dimuliakan Allah, itulah sakit yang menjadi penyebab Rasulullah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari Abu Bakar ketika ditawarkan jadi imam? Sampaikan kepada Rasulullah, ya Ali, selama beliau masih hidup saya tidak pantas jadi imam. Tidak malu saya menggantikan manusia sempurna itu, kekasihnya Allah. Mengaku wali beliau adalah Ali. Masuk lagi ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Bakar tidak mau jadi imam. Singkat cerita jemaah yang dimuliakan Allah, 3 kali Ali bin Abi Thalib bolak-balik, tetap Abu Bakar menolak. Dipapah Rasulullah untuk jadi imam subuh itu. Yang di sirah Nabawi yang dibaca, itulah subuh terakhir Rasulullah sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Allahu Akbar, dimulailah sholat.
sahabat yang menyadari ini seakan-akan sholat terakhir dengan Rasulullah. Sahabat banjir air mata ketika kenapa tidak? Dia tengok Abu Bakar. Abu Bakar mengingat episode hidupnya dengan Nabi, hijrah dari Mekah ke Madinah, bersembunyi di gua. Di gua itu dipeluknya Nabi kelelahan, ditentuk kakinya oleh ular. Dia tidak bergeming sedikit pun. Kenapa demikian? Menjaga manusia yang paling mulia ini. Ditahannya gigitan dari ular yang luar biasa. Umar ingat juga episodenya menzolimi Rasulullah sebelum memeluk agama Islam. Saya jahat kepada Rasulullah. Ternyata beliau manusia yang paling agung, akhlaknya paling mulia, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Singkat cerita jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat mengingat bagian-bagian terbaik dari perjalanan hidupnya dengan Rasulullah. Nabi baca apa yang dibaca oleh Nabi, surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang ke-110. Apa dibaca oleh Rasulullah? Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah hai Muhammad, kamu itu adalah manusia biasa yang sama seperti mereka. Jadi karena sahabat ngerti ayat Al-Quran itu, ngerti bahasa Arab, kalau ini yang disampaikan Nabi, berarti ini Nabi ingin sampaikan, saya manusia biasa yang sama kayak kalian. Kalian ada hidupnya, ada bekerjanya, ada makannya, ada minumnya, ada sakitnya, maka saya juga demikian kata Rasulullah. Yang satu saat ketika datang ajalku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambah menjadi tangis sahabat ketika itu. Apa yang membedakannya? Lanjutan dari ayat Nuha ilayya, saya diberikan wahyu oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Allah itu Tuhan yang satu. Maka kunci masuk surga itu kecuali orang yang mempersyarikatkan Allah, semuanya masuk surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita pengen bertemu nanti sama Allah di ayat ini Al-Kahfi ayat 110, banyak-banyaklah amal soleh yang jadi bekal kita berjumpa dengan Allah. Tambah Nabi sahabat ketika itu. Maka dimulailah Nabi dibawa lagi ke dalam rumah beliau di Papah. Di sinilah pesan terakhir Nabi dalam waktu yang terbatas ini kita sampaikan. Selang beberapa saat kemudian ada orang ketuk pintu dari luar. Bergegas Fatimah membuka pintu. Ditengok, dijawab salam oleh Fatimah. Ditengok orang yang berdiri di depan rumah Nabi, yang kecil rumah Nabi. Kita tengok orang rumah itu kecil, 3 makam terbuat di dalamnya, berlebih sedikit untuk menerima tamu Rasulullah. Apa yang tidak mungkin diminta oleh Rasul kepada Allah, tapi beliau mengajarkan kesederhanaan dalam memimpin umat ini yang luar biasa. Ketika bangun dari tidur, satu cerita disampaikan, bekas tempat tidur itu nempel di pipi Nabi, berjejak gara-gara tempat tidur beliau dari anyaman kulit kurma. Dibuka pintu, Waalaikumsalam, ditengok oleh Fatimah. Fatimah tidak tahu siapa yang berdiri di depan pintu ini. Dilapor kepada Rasulullah, hai Abi, hai ayahku, yang berdiri di depan pintu itu saya tidak kenal siapa dia. Tersenyum Nabi kita. Apa kata Rasulullah? Hai putriku, yang berdiri itulah dia sahabatku, malaikat Israil. Itulah dia malaikat maut. Ketika berdiri di depan pintu Rasulullah, berwujud nyata seperti manusia, masuk ke dalam rumah Rasul, gaib, tak nampak oleh orang yang ada di dalam kecuali Rasulullah SAW. Nah, disinilah disampaikan 3 pesan Nabi itu di 3 bagian sakratul maut beliau. Ini yang menjadi oleh Bapak dan Ibu untuk kita cermati dalam kehidupan ini. Pesan pertama Rasulullah dimulai dari sakratul maut, bagian pertama. Dari mana dimulainya? Dan masing-masing kita pasti lalui ini semua jamaah yang dimuliakan Allah. Dari ujung kaki sampai ke lutut kita. Roh yang selama ini nempel di sana, malaikat Israil dan tentara pembantunya, malaikat-malaikat yang lain, ditariklah roh Rasulullah dari ujung ibu jari sampai ke lutut itu. Dan tentu masing-masing kita juga alami itu semua. Sakit-sakit, Rasul sampaikan, kamu seperti ini sakitnya sakratul maut, limpahkan sakitnya sakratul maut umatku kepadaku semuanya ya Allah. Tapi tidak mungkin kullu nafsin
Za'iqatul maut. Nah, ini dipesankan oleh Nabi. Apa pesan Nabi yang pertama? Di kitab Daqaiqul Akbar dibaca di Sirah Nabawiyah juga ditemukan ummati, ummati, ummati. Maka kata para ulama, di balik kata umatku, umatku, umatku itu ada pesan yang ingin disampaikan Nabi. Kalau kalian ngaku umatku, kata Rasul, jaga diri kalian, selamatkan diri kalian mulai dari sejak dilahirkan di dunia sampai Nabi selamat di surga bertemu denganku, kata Rasulullah. Kita berat Bapak dan Ibu. Godaan sahabat dahulu dibandingkan dengan godaan umat di akhir zaman ini luar biasa besarnya. Kalau iman tidak kuat, hari ini Bapak dan Ibu sedih kita. Ketika pelajar SMP itu dites bacaan Al-Qur'annya, dites bacaan sholatnya, zikir dan doanya, banyak generasi kita yang tidak mampu. Itu kata Nabi, ummati, tolong jaga diri kalian, pilih jalan kanan, karena jalan itulah yang mengantarkan selamat nanti bertemu denganku di surga. Dunia ini tempat ujian. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang memuji dunia ini. Tidak ada satupun dipuji oleh Allah dunia. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang. Tidak berharga walaupun sebesar separuh dari sayap lalat. Tidak berharga kata Rasulullah. Jangan kita mati-matian dengan dunia. Itu pesan yang pertama, ummati. Kemudian sakratul maut Nabi berlanjut ke fase yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah. Dari lutut sampai ke pinggang, sampai ke pusat kita, ditarik oleh malaikat Israel ketika itu. Maka kalau lutut kita tidak mau bersujud kepada Allah, Allahu Akbar, luar biasa sakitnya pada waktu itu. Nabi berkata di fase yang kedua itu, pesan yang kedua, apa kata Nabi? As-salah, 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 kata Rasul kita. Jaga sholatmu. Kenapa sholat ditekankan oleh Nabi? Inilah kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Orang yang disiplin sholatnya, menjelang subuh dia sudah bangun, sholat taubat, sholat tahajud, mandi dulu, kemudian istighfar, sayyidul istighfar kepada Allah, sholat subuh berjamaah, 5 waktunya berjamaah bagi yang laki-laki. Hidupnya dijamin dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat kalian. Itu pasti yang kedua, pesan Nabi, jaga sholat kita. Hari ini banyak generasi yang melalaikan sholat jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan hanya generasinya, tetapi orang tuanya juga melalaikan ibadah sholat itu. Maka di An-Nisa ayat 9 dikatakan oleh Allah, jangan kalian tinggalkan generasi yang lemah di belakangmu, lemah agamanya, memperturunkan syahwatnya, hawa nafsunya, dan ingat kepada Allah. Di fase yang ketiga, pesan yang ketiga Nabi sakratul maut beliau yang ketiga. Disinilah Bapak dan Ibu dibuka pintu gaib oleh Allah. Surah Qaf ayat 22 Bapak dan Ibu. Nanti kita searching, nanti kita buka di Al-Quran kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di fase yang ketiga ini? Walau kuntu fibur, walau kunta, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu gaib di fase yang ketiga ini, yang selama ini tidak nampak oleh kita, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah sampai di fase yang ketiga ini, kita berada pada dua alam. Satu alam dunia, yang satu lagi alam gaib. Kita tengok malaikat yang akan mencabut roh kita tadi itu. Kemudian apa lagi diperlihatkan oleh Allah di fase yang ketiga ini? Pekerjaan kita, kecanduan kita bagaimana ketika hidup, mulai dari akil balik sampai menjelang sakratul maut itu diputar lagi. Ditengokkan oleh Allah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, bagi Bapak Ibu yang pernah mendampingi orang sakratul maut di fase yang ketiga ini, matanya dan nengok ke atas. Dia tak kenal lagi dengan kita. Apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, digerakkan tangannya, dilangkahkan kakinya, adalah kebiasaan-kebiasaan yang mewarnai hidupnya sampai menjelang dia sakratul maut. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita searching di YouTube itu, mujahid muda Palestina itu ketika dia sudah sakarat tadi itu, matanya udah nengok ke atas, tidak kenal lagi dengan kita, kita bisikan dia tidak kenal lagi dengan kita, karena dia dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran itu yang dibaca ketika sakratul mautnya, itu yang dibaca. Orang yang rajin
sholat berjamaah ke masjid itu yang menjadi penyebab kematiannya. Ketika sujud dijemput oleh Allah, ketika berwudu terjatuh dijemput oleh Allah. Maka apa yang menjadi candu di kehidupan kita, gemar kita melakukannya, dengan itu pula lah nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Min ayatil maut, dari tanda-tanda kematian. Itu Rasul yang sampaikan demikian. Dan di fase yang ketiga ini, pesan terakhir dari Rasul kita jamaah yang dimuliakan Allah adalah alaikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Wajib bagimu sholat dan orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Sholat lagi yang dibilang oleh Nabi, tetapi ditambah orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Istri kita di rumah, anak kita di rumah, jajaran kita, bawahan kita. Kalau kita selalu seorang pemimpin, perhatikan sholatnya bagaimana, karena nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, di fase yang ketiga ini jemaah yang dimuliakan Allah, karena waktu yang terbatas, kalau dia suami yang taat kepada Allah, tidak memperserikatkan Allah, memberikan nafkah kepada istrinya di jalan yang diridhai oleh Allah, dibentangkan sayap kanan oleh malaikat, diperlihatkan tempat kembalinya nanti di surga ya Allah. Makanya beberapa di antara orang yang meninggal dunia itu kita tengok dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena tempat kembalinya dari ditemukan oleh Allah nanti di surga ya Allah. Dia tersenyum ketika meninggal. Dan sebaliknya, kalau dia banyak dosa kepada Allah, belum sempat bertaubat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, umur sudah 40 tahun, maka di agama kita batas umur itu menentukan seseorang adalah 40 tahun. Nabi dan Rasul belum diangkat menjadi Rasul sebelum umurnya 40. Nabi kita menerima wahyu di Wahira umur 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun itu di Al-Quran katakan belum condong hatinya untuk taat kepada Allah, maka sulit jalannya untuk kembali kepada Allah. Itu Allah yang sampaikan di Al-Quran. Sebaliknya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, dibentangkan sayap kanan oleh malaikat, ditengokkan tempat kembalinya. Lawan dari yang pertama tadi, ditengokkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi? Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Coba kita perhatikan, siapa yang di ujung cakapnya yang menjadi kata-kata terakhirnya di dunia la ilaha dakhala al-jannah, kata Nabi, dia masuk surga, kata Nabi, dia masuk surga. Tetapi secara tekstual itu begitu mudah. Syaratnya la ilaha illallah ketika sakratul maut. Tetapi aplikatifnya ketika kita sakratul maut, jawabannya ada pada diri kita. Bisakah lisan ini mengucapkan la ilaha illallah ketika hidup di dunia ini tidak mau taat kepada Allah? Ketika hidup di atas dunia ini tidak mau berzikir la ilaha illallah kepada Allah, agaknya dikeluhkan lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan begitu berat ketika itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di momen ulang tahun Bayangkara ini, kita azam di dalam dada kita, kita bertekad di dalam hati kita menjadi polisi yang luar biasa, menjadi institusi yang mengayomi masyarakat Sumatera Barat, menjadi penegak amar ma'ruf nahi munkar. Karena di sisa umur kita inilah agaknya yang menjadi penyebab Allah ridho kepada kita. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan seragam polisi yang kita punya. Kebaikan kecil. Bukankah ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang wanita yang tidak baik, jamaah yang dimuliakan Allah, berjalan di padang pasir, kehausan dia, bertemu dengan sebuah sumur, turun ke bawah, minum air sepuasnya, naik lagi ke atas. Ketika kembali di atas, nengok seekor anjing yang kehausan. Lidahnya menjulur ke bawah karena hibah menengok anjing ini. Turun lagi ke bawah, diambil dengan sepatu yang dipakainya air tadi itu, diberikan kepada anjing tadi. Gara-gara itu dia diretoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga di momen ulang tahun ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik, terutama pribadi yang menyampaikan kajian ini
sana nanti di ujung Al-Zalzalah dikatakan oleh Allah ayat 7 dan ayat 8, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dipertanggungjawabkan nanti. Siapa yang jadi hakimnya? Allah Subhanahu wa taala. Lama nanti kita berdiri di yaumil hisab kalau kita berlama-lama dengan dunia ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di mana posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala? Tengok di mana kita disibukkan oleh Allah. Kalau kita pengen tahu Allah itu di mana meletakkan saya hari ini, tengok di mana kita disibukkan. Kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan salat berjamaah, disibukkan dengan muhasabah diri, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan baik lainnya, berarti Allah cinta padaku. Tetapi sebaliknya, kalau kita disibukkan dengan dunia dan memperturutkan nafsu, berarti disitulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi iktibar dan pelajaran untuk kita bersama, terutama bagi pribadi yang menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kepolisian Republik Indonesia yang ke-79. Semoga di momen ini menjadikan kita institusi terdepan dalam mengayomi masyarakat Indonesia, khususnya di Polda Sumatera Barat ini. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu, semoga doa kita di hari yang mulia ini salah satu yang dikabulkan. Istajib doana ya Allah. Semoga segala kegiatan di Polda Sumatera Barat ini diridhoi dan dinaungi dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Khaliyal Hajat, Ya Allah, Ya Tawwab, Ya Maha Penerima Taubat. Hari ini kami datang membawa tumpukan dosa dan kesalahan. Begitu kotor dan penuh kepalsuan diri ini ya Allah. Dosa pada ibu bapak kami, dosa pada pasangan kami, dosa pada anak-anak kami, dosa pada teman karib kami, dosa-dosa yang terang-terangan kami lakukan dan dosa yang kami lakukan tak kala sendiri. Ampunkan kami ya Allah. Terimalah taubat kami menjelang ajal datang menjemput. Bimbinglah langkah kami di jalan kebaikan, jalan yang mengantarkan kami Engkau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Alim, Ya Maha Mengetahui, kami datang dengan berbagai keadaan. Ada yang datang dengan ujian penyakit yang tak kunjung sembuh, ada yang datang dengan ujian pekerjaan, ada yang datang dengan ujian rumah tangganya, ada yang datang dengan ujian keluarga. Kami mohon ya Rabbal Alamin, mudahkanlah semua ujian yang Engkau berikan. Berikanlah jalan keluar dari pintu rahmat dan rahim-Mu. Berikanlah kesudahan terbaik dari ujian-ujian itu. Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, yang Maha membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam kebaikan. Perkuatlah iman kami menghadapi kehidupan akhir zaman yang penuh dengan ujian ini. Perkuatlah langkah kami untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, dan tetapkanlah hati kami untuk mampu berikrar la ilaha illallah ketika Engkau jemput kami kembali untuk pulang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Maha Pengasih, jadikanlah momen milad Bayangkara ke-79 ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami aparat negara yang bekerja ikhlas karena-Mu. Jadikan setiap usaha yang kami lakukan sebagai wasilah mendapatkan ridho-Mu. Jadikan kami pengayom yang menyejukkan bagi masyarakat, penegak amar ma'ruf nahi munkar.
Ya Allah ya Rasid yang maha melapangkan, mudahkanlah rangkaian acara giat marandang yang akan kami lakukan di hari Ahad besok. Jadikanlah itu sebagai ajang silaturahim di antara kami dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf kepada ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi foto bersama. Dengan kepada Bapak Allah, para PJI akan membuka melalui bersama.
Mohon izin untuk sesi bersama akan dibagi tiga sesi. Sesi pertama, sesi awal. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sesi kedua, salam komando. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Salam Sesi Islami. kedua, salam. Mohon izin 1, 2, 3. Sesi selanjutnya salam presisi. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Palestina merdeka, amin ya rabbal alamin. Salam